Umat Kristen menggunakan agama ahli kitab Wahabi memusuhi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bahasan kita adalah ahli kitab atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Kristen adalah ahli kitab atas Nabi Isa ibnu Maryam. Musuh utama ahli kitab adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara umat Kristen mempelajari agama Wahabi melalui masuk ke grup diskusi Aswajah guna mencari hal-hal yang dapat digunakan untuk menghujat Islam seperti Murtadin Saifuddin Ibrahim, kemudian digunakan untuk menilai Islam secara negatif, seperti contoh umat Islam dikatakan menyembah batu Hajar Aswad. Padahal Hajar Aswad itu sebuah nasihat, karena itu adalah lambang liang rahim wanita. Dari sanalah manusia dilahirkan, yakni keluar dari perut ibunya melalui liang rahim dari setetes air mani yang hina. Agar memberikan kesadaran bagi jamaah agar jangan sombong, jangan angkuh di atas rahim bumi ini. Betapapun tinggi jabatan dan kaya raya dengan harta, lagi terhormat di atas rahim bumi ini, di mana ia pun harus sadar bahwa ia akan masuk ke rahim bumi setelah wafatnya nanti. Dari sanalah ia harus bertafakur bahwasanya ia dilahirkan dari lubang kemaluan wanita. Karena itu adalah pelambang liang rahim wanita. Maka hanya disunahkan bagi laki-laki saja untuk mengecup batu Hajar Aswad itu. Semoga video ini dapat didengar oleh Pendeta KC dan Pendeta Saifuddin Ibrahim itu sebagai jawaban hinaan mereka. Mereka Nasrani lalu masuk Islam di agama Wahabi dan sempat jadi teroris sebagaimana pengakuannya di YouTube. Inilah ajaran teroris itu, Sayyidul Kazab berfatwa. Sesungguhnya, aku Muhammad bin Abdul Wahab, mengajak kalian kepada tauhid, meninggalkan syirik kepada Allah. Semua yang ada di bawah 7 lapis langit adalah benar-benar musyrik, dan barang siapa membunuh orang musyrik, maka dia akan mendapatkan surga. Siapa saja yang masuk ke dalam dakwah kelompok kami, maka dia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kami, dan siapa yang tidak masuk bersama kami, maka dia kafir. Halal darahnya dan hartanya. Oleh karena itu JAD berani melakukan pengeboman tanpa menghiraukan ada banyak umat Islam tua dan muda di tempat yang mereka targetkan. Justru umat Islam bukan kelompoknya perlu dihajar karena menolak ajaran Muhammad bin Abdul Wahab sebagai sang pencerah dakwah tauhid manhaj Wahabi. Pengkudeta akidah dan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Kristen seperti KC dan Saifuddin Ibrahim mantan teroris dari menganut agama Wahabi ini. Setelah kembali ke Kristen Suah mendapat bekal untuk menghina Nabi Muhammad SAW secara frontal. Benturan ahli kitab Wahabi dan ahli kitab Nasrani menghasilkan misi Yahudi yang sebenarnya untuk melumpuhkan pengaruh kekuatan Islam Nabi Muhammad SAW terhadap kepentingan ekonomi dan politik global. Bagi Zionis untuk kuasai dunia, mereka inilah pengikut Asyamiri ad-Dajjal Yesus Kristus al-Masih al-Maut Lucifer si mata satu seperti Mohari Murtadin asal Madiun yang berkoar-koar itu berasal dari agama Wahabi.
atau agama LDII, agama Ahmadiyah, atau mungkin agama Eiling Kaulo Gusti, Jenar. Itu bukan murtad dari Islam, karena memang mereka bukan dari Islam. Hanya punya kesamaan dengan Islam karena mereka dari nabi-nabi palsu. Artinya mereka hanya pindah kamar saja. Sebagaimana pengakuan penganut agama Eling sendiri dalam YouTube Kristen menjelaskan bahwa ajarannya memang sangat banyak kesamaannya dengan akidah Nasrani dan Yahudi. Maka dari itu mereka mudah dimurtadkan posisi mereka pada Nabi Muhammad dan umatnya seperti pada Nasrani dan Yahudi. Tidakkah kita sadar apa itu Masihid Dajjal? Yang tandanya bisa dibaca baik oleh yang pandai baca maupun buta huruf. Ingatlah bahwa usia umat Islam ini hanya 1.500 tahun. Jika kita lihat, wafatnya Nabi, tahun 634 M. Artinya sejak tahun 2021 ini tinggal 113 tahun lagi. Setelah 113 tahun masa yang akan datang diisi oleh umat penerima azab. Maka lihatlah pada anak-anak kita dan terhadap dekatnya 113 tahun lagi itu. Untuk itu marilah kita berwaspada agar kita bisa terlepas dari buruknya para Masihid Dajjal yang berbagai warna dan rupa. 99% manusia ini masih terjebak pada jajaran Dajjal. Sekian dan terima kasih, semoga dapat menambah luasnya wawasan kita. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe jika dirasa ada manfaatnya agar video kami dapat timbul di layar kaca Anda sekalian. Semoga dapat dipahami bahwa Islam itu bukan teroris, anti-demokrasi seperti pada Hizbut Tahrir, yang didirikan oleh Yusuf An-Nabhan tahun 1953 di Mesir dan Palestina. Sebagai istana politik Wahabi dan JT 1926 Ahmadiyah Lahore. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.